di mana saya lihat Al-Quran ini tidak dimengerti secara pada kodratnya manusia. Nah, jadi kalau kita satukan Al-Quran dengan hadis, ini membuat Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Tidak layak sebagai petunjuk. Cakra Meudonya, sosok yang dikenal sebagai profesor, justru melontarkan pernyataan yang jauh dari nalar dan keilmuan. Dalam video ini, ia dengan enteng menyebut Al-Quran tidak bisa dipahami secara kodrat manusia, menganggap perbedaan antara Al-Quran dan hadis sebagai alasan Islam tak layak dijadikan petunjuk. Bahkan menuduh ajaran Nabi Muhammad mengajak pada kezaliman beragama. Namun pernyataan konyol itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Uni Rifa. Salah seorang apologet Muslim yang cerdas, tenang, dan berani membalas dengan logika tajam dan dalil yang kuat. Dalam debat terbuka ini, seluruh pernyataan ngawur Cakra Meudonya dibongkar habis tanpa ampun. Pastikan Anda simak sampai akhir, bukan hanya demi klarifikasi, tapi sebagai benteng akidah dari logika sesat yang dibungkus gelar akademik. Oke. Jadi judulnya adalah penceraian Al-Quran dan hadis. Jadi kenapa ini penting dipikirkan? Karena ini adalah persoalan yang kita hadapi dalam masyarakat Islam, di mana saya lihat Al-Quran ini tidak dimengerti secara pada kodratnya manusia. Nah, jadi kalau kita satukan Al-Quran dengan hadis, ini membuat Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk. Nah, banyak persoalan yang terjadi terhadap Al-Quran tidak layak sebagai petunjuk karena adanya syariat Islam. Ketika syariat Islam ini bagian daripada Islam, maka Nabi yang di dalam agama Islam itu ribut sekali di belakang. Siapa ya? Bisa dimatikan mic-nya? Oke. Nah, ketika syariat Islam ini ada kaitannya dengan kitab fikih, dengan perintah-perintah Nabi Muhammad, dengan pemikiran-pemikiran asbabun nuzul, sehingga Islam ini jadi agama yang hanya agama corak mafia. Jadi bukan lagi agama kepada pencerahan, bukan lagi agama kepada kesejahteraan, bukan lagi agama kepada pemberdayaan suara hati nurani manusia, kepada agar bakat dan potensi manusia kita ini berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang banyak. Nah, dalam kitab hadis ini atau dalam hukum Islam, di mana syariat Islam, kalau penegakan syariat Islam ini terjadi, maka yang ditegakkan itu adalah kezaliman dalam beragama. Nah, perlu diketahui, penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, ini terkaitnya sehingga masyarakat umat Islam terjerat di dalam sikap-sikap kekerasan dalam beragama atas nama Tuhan. Nah, jadi kita ini ya tertipu dengan slogan-slogan di mana kita yang pertama kita diajar untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi diri kita sendiri, kemudian ternyata Nabi yang kita anut ini mengajak kita kepada kezaliman dalam beragama, sehingga masyarakat tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin pada dirinya dan juga tidak bisa mewujudkan rahmatan lil alamin secara kolektif atas agama yang dianut. Nah, ini persoalan yang kita hadapi sehingga ini perlu kita pikirkan. Jadi menurut saya ada masalah yang sangat bermasalah dalam agama Islam, di antaranya yang paling bermasalah adalah kitab hadis. Jadi disinilah lahirnya Islam, disinilah lahirnya. Oke, waktunya sudah habis tuh 6, 5, 7. Oke. Lanjut ya, waktu sudah habis ya. Oke. Lanjut ya. Tidak kedengaran. Oke, baik. Uni. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya pindah dulu mikrofon sebentar. Oke, saya mau nanti Pak Cakra
Karena Pak Cakra bilang, poin yang saya tangkap adalah Pak Cakra bilang bahwa Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kezoliman. Pertama dalilnya ya. Data Nabi Muhammad mengajarkan kezoliman dulu. Yang kedua, tolong definisikan apa arti syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ya, jelaskan kepada saya secara etimologi, terminologi, ya, aksiologinya. Kemudian jelaskan kepada saya ayat apa yang Bapak maksud di mana Nabi Muhammad mengajarkan kezoliman. Karena saya tahu saya satu-satunya Nabi yang tidak zolim Nabi Muhammad. Kalau kita bicara, bahkan Nabi di agama lain ada yang mengambil bini orang, ada yang bertelanjang bulat 3 tahun, ada yang meniduri menantunya, ada yang bahkan menghabisi nyawanya sendiri, ada yang pelin-pelan, bahkan ada Tuhan yang dinasehati sama Nabi loh. Ada yang tidak konsisten loh. Bahkan kita bisa tunjukkan bahwa ternyata di dalam dunia ini satu-satunya Nabi, ya satu-satunya Nabi yang bahkan bertanggung jawab berguna bagi peradaban hanya Nabi Muhammad. Bahkan asal Pak Cakra tahu, setahu saya, bahkan ada Tuhan yang tidak berguna bagi peradaban loh. Ya, kita tidak membahas agama lain ya. Kita tidak peduli bahas agama lain. Saya cuma bilang bahwa setahu saya, sepanjang saya belajar keagamaan, satu-satunya nabi yang berguna hidupnya buat peradaban dan ruang lingkup orang banyak, kampung halamannya dan juga untuk peradaban itu hanya Nabi Muhammad. Karena setahu saya, ada nabi-nabi orang lain tuh bahkan tidak berguna, bahkan Tuhan sendiri ada Tuhannya orang lain yang tidak berguna buat peradaban. Bang Al, matikan waktu itu, pakai waktu saya aja. Ini udah panjang jalannya dari tadi ya. Seperti itu Pak Cakra. Maka tolong tunjukkan kepada saya ciri-ciri Nabi yang tidak mengajarkan kezaliman itu seperti apa. Ada 2 nih jawab pertanyaan. Apa definisi syariat? 1. Kemudian apa itu Al-Quran? 2. Yang ketiga, ciri-ciri Nabi yang bermanfaat seperti apa yang saya minta seperti itu ya. 3 itu nanti Pak Cakra jawab. Oke? Prolog saya cuma sebentar aja. Nggak nyampe 3 menit saya. Silakan Pak Cakra jawab ini. Karena Pak Cakra yang menyampaikan, saya yang mempertanyakan. Bahkan di agama lain, ada tokoh agamanya yang menikahi anak umur 3 tahun loh Pak Cakra. Disodok anak umur 3 tahun apa nggak pecah itu Pak Cakra? Mengerikan loh kalau kita bandingkan konsep kenabian agama Islam dengan nabi-nabi agama lain yang kita nggak perlu tahu lah agamanya ya, karena nggak perlu juga kita bahas ya, karena Pak Cakra kan mengakui sebagai agamanya aja Pak Cakra nggak mau. Jadi ada di dalam dunia ini orang-orang yang percaya Tuhannya minta perawan tuh ada loh Pak Cakra. Ada juga orang yang percaya Tuhannya bahkan membunuh anak kecil. Bahkan ada orang percaya bahwa Tuhannya datang ke dunia tidak berguna buat peradaban. Sementara Nabi Muhammad saya bisa buktikan eksistensinya ada. Nabi Muhammad juga berguna buat peradaban ada. Bagi kampung halamannya bermanfaat. Jadi Nabi Muhammad ini poin mananya yang salah? Saya minta itu. Ya, apa arti syariat? Mana dalil tadi Nabi Muhammad? Definisikan Al-Quran nggak usah dijelasin. Apa arti syariat? Ya, yang pertama. Yang kedua adalah mana dalil Nabi Muhammad mengajak kezoliman. Yang ketiga ya, tunjukkan definisi Nabi yang bermanfaat buat peradaban. Contohnya seperti siapa? Udah clear ya. Waktunya masih sisa ini ini menit lagi nih ya. Oke, Pak Cakra silakan ini waktunya bersisa ini. Nah, silakan. Lanjut pakai timernya Bang Al. Bang Al, pakai timer Bang Al aja. Susah aku repot aku kayak gini. Ya. Oke, mulai aja. Lanjut Pak Cakra ya, silakan. Oke, baik. Perlu dimengerti bahwasanya syariat Islam adalah sejumlah hukum yang diwajibkan kepada umat, baik itu wajib jilbab, baik itu wajib puasa, wajib melakukan segala perintah yang dilakukan dalam agama Islam. Tidak hanya ritualitas, tetapi hukum-hukum lain yang dianggap hukum Islam. Kemudian suruh membunuh orang yang dianggap murtad. Kemudian disuruh bakar rumah orang yang dianggap lengah ke masjid. Kemudian nanti kalau ada seseorang yang dia mengkritik Nabi Muhammad itu harus dibunuh. Nah, kemudian ada nanti jangan jangan buat patung karena patung ini dianggap menyembah satu benda berhala. Jangan tidak ada musik. Nah, banyak sekali aturan-aturan dalam agama Islam yang di dalamnya adalah syariat Islam yang mengacu umat kepada pembodohan dan tata cara kekerasan dalam beragama yang semuanya itu adalah bagian daripada syariat Islam. Nah, jadi syariat Islam itu adalah kepada ideologi. Artinya di antara ideologi itu adalah memerangi umat lain
memerangi umat lain dan membenci tetangga, kemudian di dalamnya juga nanti harus membantai kaum Yahudi demi orang Islam ini masuk surga. Nah, itu adalah di antara butir-butir daripada syariat Islam. Nah, jadi hal-hal yang demikian ini saya melihat tidak bisa dijadikan sebagai pegangan suri teladan. Yang demikian itu kalau kita lihat dari kitab hadis adalah memang perangai-perangai Nabi Muhammad. Makanya kalau kaum ulama ini dikatakan pewaris Nabi, ya mereka yang mereka wariskan adalah kelakuan atau sikap-sikap kekerasan dalam beragama dan narasi-narasi pembodohan dalam beragama. Nah, itu adalah sebagian kecil dulu, nanti kita bisa jabarkan apa itu syariat Islam. Oke, sudah? Ya. Sudah? Oke. Itu aja. Bang Al, riset waktu. Itu aja dulu. Riset waktunya Bang Al. Oke, baik Pak Cakra ya. Oke. Di sini kita akan melihat benar dan salah teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita simpulkan apa yang disampaikan Pak Cakra. Mulai waktu Bang. Pertama, Pak Cakra tidak suka syariat Islam wanita wajib berjilbab karena mungkin Pak Cakra pengen perempuan telanjang bulat biar bisa dinikmati sama Pak Cakra dan kawan-kawan Kristen dan kawan-kawan yang tidak beragama Islam. Itu tidak benar. Katanya Pak Cakra bilang hukum syariat Islam memaksa menyuruh perempuan berjilbab itu tidak patut. Gimana sih? Tapi saya tidak mengatakan saya menginginkan wanita telanjang. Ini ya berarti kan Pak Cakra kan nggak suka perempuan tutup jilbab. Pak Cakra kan pengen perempuan melihatkan rambutnya dan tubuhnya kepada Pak Cakra. Pak Cakra kan nggak suka perempuan menutup aurat toh. Gimana sih? Begini. Apa gimana itu ini Pak Cakra, tahu nggak kalau bicara tuh konsisten, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya. Pak Cakra sendiri yang bilang bahwa syariat Islam salah satu yang tidak sesuai dengan peradaban adalah berjilbab. Karena Pak Cakra pengen seperti zaman dahulu kala. Ya manusia itu teteknya diliatin, pakai kemben doang. Pak Cakra mungkin pengen begitu. Ya nggak apa-apa lah, nama laki-laki kayak Pak Cakra ya kan, nggak ada agama ya kan. Yang kedua adalah kata Pak Cakra, Nabi Muhammad membunuh orang yang murtad. Coba tunjukkan satu nama manusia murtad yang dibunuh oleh tangan Nabi Muhammad dong. Jangan memfitnah Nabi saya lah. Kalau Tuhannya orang lain yang tidak perlu kita sebutkan agamanya, kalau nggak salah, kita nggak usah bahas Kristen ya, kita bahas Yahudi aja. Pak Cakra tahu nggak, kalau orang Yahudi nggak apa-apa dia dibahas ya. Tuhannya orang Yahudi itu membunuh orang yang tidak percaya kepada imam loh. Tuhannya orang Yahudi itu bahkan memerintahkan membunuh orang-orang yang mengajak menyembah kepada Allah lain loh. Tuhan Yahudi itu bahkan membantai suku Amalek turun-temurun loh, gara-gara tidak menyembah dia loh. Ngeri loh Tuhan seperti ini loh. Musa disuruh menghantam loh. Kita nggak bicara Kristen ya. Kita jangan bahas-bahas Kristen. Pak Cakra kayaknya malu banget kalau diklaim sebagai orang Kristen ya. Yang ketiga, sejak kapan ada perintah membakar rumah orang yang tidak ke masjid? Mana ayatnya itu? Mana dalilnya itu? Mana di hadis itu? Mana di Al-Quran itu? Udah dua fitnah ya Pak Cakra ya. Seneng banget memfitnah Pak Cakra ini. Yang ketiga, mana dalilnya membunuh pengkritik Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah dikritik kok. Waktu beliau mau berperang itu membuat parit tuh dikritik sama para sahabat, tidak dibunuh tuh. Macam-macam nih Pak Cakra memfitnah mulut nih Pak Cakra. Yang keempat, mana ajaran bencilah tetangga? Rasulullah justru mengajarkan seperti ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Mana mukmin yang baik? Mukmin yang baik adalah yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Wah, Pak Cakra memfitnah Nabi Muhammad nih. Kemudian, bantai Yahudi untuk masuk surga. Yang melakukan pembantaian terhadap orang Yahudi, 6 juta korban jiwanya pada Holocaust itu bukan orang Islam, namanya Hitler. Si Hitler ini agamanya Kristen. Bahkan dia dipengaruhi oleh Martin Luther, pendiri gereja reformasi Protestan yang muncul di abad ke-16. Kita sebenarnya nggak mau bahas Kristen. Tapi masalahnya kalau kita contohkan yang merusak peradaban, emang Kristen mulu sih yang ada datanya gitu ya. Jadi nggak ada Pak, Nabi Muhammad bunuh-bunuh orang Yahudi. Bahkan ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab ya Pak, mengambil kunci dari Sophronius, itu orang Yahudi boleh ke sinagog, orang Kristen boleh ke gereja. 300-an tahun Pak mereka damai. Umar itu menantunya Nabi loh, ikut banget kata Nabi loh Pak. Jadi di mana Pak Nabi Muhammad ajarkan bunuh Yahudi biar masuk surga Pak? Bapak kok memfitnah banget sih? Aduh waktunya lebih nih, aduh. Enak banget diskusi sama Pak Cakra ini ya. Nanti lebihkan Pak Cakra waktunya juga ya. Host jangan gitu host. Host kamu jangan tidur host. Waktunya lebih host. Host, hantu blau juga host ini nih.
Oke, baik. Host, walaupun kita Islam, kita tidak boleh korupsi waktu. Kamu berikan waktu ke Pak Cakra 3 lebih 35 menit ya, host. Kita Islam, host. Saya terlalu menikmati diskusi sama Pak Cakra ya. Silakan Pak Cakra. Siap. Terima kasih. Siap, Baik. Bos. Pak Cakra jangan gitu. Mentang-mentang Pak Cakra, Bang Al jangan gitu. Harus dilihat timenya. Tegas, Uni udah habis waktunya gitu. Nanti Pak Cakra tersakiti lagi di sini. Biasa minoritas kan suka mengaku tertindas ya kan Pak Cakra. Oke. Lanjut Pak Cakra. Ya. Aduh. Oke. Kalau Uni mau tahu hadis tentang seruan Nabi suruh bantai orang Yahudi, Anda bisa lihat di hadis 29. Hadis berapa? Hadis Sahih Al-Bukhari 2926. Oke, 2 berapa? 2926. 2926. Di kitab Anda apa bisa itu, cek- Pak? Begini, Oh, hadis saya itu punya ininya, Pak. Saya punya Kitabul Hadis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kitab hadis, Pak. Saya ada, Pak, websitenya ya, Pak. Ya. Jadi Bapak kalau mau minta hadis Sunan Darimi saya punya, Sunan Nasai saya punya. Nomor berapa Pak Cakra? Nomor berapa? nomor 2926. Saya begini, saya tidak tahu, 2926. tergantung percetakan Anda. Tapi yang di website itu nomornya 2926, yang saya punya juga 2926. Mungkin Anda cetakan, tergantung percetakannya. Tetapi yang saya punya ini Coba bacanya gimana, Pak? Coba dibaca narasinya Oke, gimana? yang intinya begini. Jangan intinya, Pak, baca semua, Pak, nggak boleh gitu. Kalau Oke. kutip literasi itu harus full, Pak. Soalnya orang Kristen, takutnya kan Bapak temenan sama Kristen nih, takutnya Bapak terpengaruhi dengan gaya-gaya Kristen yang memframing dan mengutip-ngutip, memotong-motong, Pak. Jangan gitu ya, Pak. Bapak jadi ateis aja daripada jadi Kristen. Orang Kristen kalau berhadapan dengan saya banyak nipu, Pak. Kayak Bapak sekarang nih mulai-mulai kayaknya nih. Lanjut. Oke. Bapak tuh banyak tipuannya loh dari tadi. Lanjut, Pak. Oke. Nampaknya Anda belum pernah dengar kan? Jadi Bukan, ini saya mau buktikan kalau Bapak itu benar. Coba dibacakan aja. Saya kan lagi lihat juga. Ini saya udah punya kok. Kitabul Hadis nomor 2926 saya punya kok. Di sini bacanya gini, Pak. Nih, Pak, kalau saya tuh berani tunjukkan, Pak. Oke. Bang Al, matikan aja waktunya, Bang Al. Kasihan Pak Cakra itu. Kita lagi tunjuk data nih. Biar aja Pak Cakra bicara panjang kali lebar nanti. Kasihan dia. Nanti dia merasa terjolimi. Soalnya orang-orang kayak Pak Cakra ini apa-apa. Nih, Pak. Ini ya Kitabul Hadis Sahih Bukhari nomor 2926. Ini sahih ya, Pak. Sahih. Kami ikut perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Raja Ailam memberi hadiah seekor bawal berwarna putih pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membalas dengan memakaikan burdo kepada raja itu dan menetapkan baginya untuk tetap berkuasa atas negerinya, Pak. Justru di sini yang ada Nabi Muhammad mengizinkan seorang raja itu masih tetap jadi raja gitu loh.